Bab 7. Harus memilih. Revalina ragu. Ketika dirinya baru mengenal makhluk yang bernama laki-laki, ia malah dihadapkan dengan pilihan yang rumit. Bukan tidak pernah mengenal, tetapi ia membentengi dirinya sendiri karena enggan seperti Cecilia, sahabatnya, yang terluka karena sosok yang berwujud laki-laki itu. Pewaris tunggal konglomerat itu mulai membuka hati. Ia ingin merasakan mencintai dan dicintai. Kenzie, lelaki pertama yang diberi kesempatan untuk dekat dengan dirinya. Namun, ucap janji kepada Rafael menghancurkan semuanya. Bodoh, kenapa kemarin mulut ini begitu entengnya mengatakan, "Jika aku bersedia menjadi istri Rafael," sesal Revalina. "Kalau tidak mau tidak usah, tenang saja, aku tidak akan menuntutmu seperti yang aku katakan waktu lalu," ucap Rafael. "Kalaupun aku kalah dalam persidangan, mungkin memang seharusnya Aldefaro berada di samping ibunya." Revalina terperanjat. Ia tidak menyangka jika Rafael mengikutinya ke taman belakang. Tidak sepek. "Aku pamit," pekik Rafael kemudian pergi. "Tunggu," pinta Revalina. Tetapi Rafael tidak menghentikan langkahnya. "Arigi!" "Ya Tuhan, bagaimana ini? Tenang, Rere. Tenang, ayo berpikir." Setelah merasa tenang, Revalina kembali ke dalam rumah. Namun saat dirinya hendak ke ruang tamu, langkahnya terhenti karena mendengar Rafael berbicara. Ia bersembunyi di balik dinding dan sesekali mengintip. "Aku sudah mendapatkan jawaban dari putri tante," ucap Rafael. "Apa katanya?" tanya Cindy. "Revalina tidak mau menikah denganku." "Apa? Kamu tenang saja, nak. Tante akan paksa dia untuk "Tidak usah, tante. Kasihan, dia masih muda. Biarkan dia mencari pria yang sepadan dengannya dan menikmati masa mudanya," tutur Rafael sambil tersenyum. "Kalau begitu kami pamit." "Apa kamu akan mencari wanita lain?" tanya Cindy. Rafael terkekeh-kekeh. "Bisa iya, bisa tidak, tante." Hana mengusap pundak putranya seolah-olah memberi kekuatan. Revalina menangkap raut kecewa dari wajah Cindy. Rafael serta Hana berpamitan. Saat hendak keluar, tiba-tiba saja Aldefaro menangis dan melihat ke arah di mana Revalina berada. Rafael mengikuti kemana arah putranya melihat. Ia yakin jika bayinya melihat Revalina. Revalina menutup kedua telinganya agar tidak mendengar tangisan. Aldefaro kemudian berlari ke kamarnya. Di atas balkon, Revalina menyaksikan Aldefaro menangis hingga wajah gembulnya memerah. Hana mencoba menenangkan cucunya dan membawanya masuk ke dalam mobil. Serasa ada yang mengintai, Rafael melihat ke atas, tepatnya ke arah balkon. Kini mata Revalina dan Rafael bertemu, tetapi Revalina segera memalingkan muka dan masuk ke dalam kamarnya. Rafael membuka pintu, lalu masuk dan membawa anak serta ibunya pergi meninggalkan kediaman Carlos. Di kamar, Revalina duduk di tepi ranjang. Terdengar suara pintu terbuka dan langkah kaki menghampiri, tetapi gadis itu bergeming. Ia sudah tahu jika yang datang adalah ibunya. "Jadi kau lebih memilih si Kenzie itu?" tanya Cindy dingin. Tidak ada jawaban. "Baik, kalau itu maumu, Mama tidak akan mencampuri urusanmu lagi," sambung Cindy kemudian ia pergi. Revalina merebahkan dirinya di atas kasur. Dirinya tidak menanggapi apa yang Cindy katakan. Otaknya terlalu kacau untuk berpikir. Kenapa saat menatap mata dosen itu timbul rasa bersalah dalam hatiku? Dan kenapa hatiku sakit ketika melihat Embul menangis seperti itu? Apa Tuhan tidak mengizinkanku untuk mengenal Kenzie lebih jauh? Apa Tuhan tidak mengizinkanku untuk mengenal Kenzie lebih jauh? Apa Tuhan menyuruhku untuk mengurus bayi itu? Ucap Revalina sambil menatap langit-langit. Lagi, Revalina berucap, "Kata orang, jika seseorang sedang jatuh cinta, menatap fotonya saja akan ada getaran aneh dalam dada." Masa sih? Revalina membuka layar ponsel, kemudian jari lentiknya menyentuh ikon galeri. Matanya menelaah setiap inci wajah kekasihnya Kenzie. Tampan sih, tapi hatiku mengatakan biasa saja. Kak Kenzie memang ramah, dewasa, perhatian, aku suka. Kalau dosen itu, gimana ya?
Revalina membuka situs internet dan mencari nama-nama pengusaha. Rafael Gerald Xie, pengusaha kaya nomor 2 setelah Carlos Diego. Revalina membaca tulisan yang ada di laman berita. Pantas saja papa setuju jika aku dengan om dosen. Tampan sih, bahkan lebih tampan dari Kak Kenzi. Tapi sayang, kau sudah ada pacar. Kalau tidak, aku akan mengejarmu, om. Sambungnya yang kemudian membekap mulutnya. Revalina tersenyum dan merasa heran dengan ucapannya sendiri. Kenapa juga dirinya sampai memuji ketampanan dosennya yang galak itu? Senyum-senyum sendiri, kenapa? Tanya Carlos. Ih papa, masuk gak ketuk pintu dulu? Ujar Revalina. Carlos duduk di tepi ranjang. Kamu saja yang tidak mendengar kalau papa berulang kali mengetuk pintu. Revalina terkekeh-kekeh. Oh, ya? Jadi, keputusanmu sudah bulat? Tanya Carlos tanpa basa-basi. Revalina duduk dan bersandar. Entahlah, Pa. Rasa ingin menjaga Aldebaran memang ada. Tapi, bukankah menjadi seorang istri itu harus melayani suami juga? Pun kami harus saling mencintai? Cinta bisa datang kapan saja, asal kalian sering bersama. Tapi, sayangnya, kami sudah memiliki pasar masing-masing, Pa. Jadi, tidak mungkin aku dan dosen itu bersatu. Oh ya, tahu dari mana kamu jika Rafael sudah memiliki kekasih? Dia sendiri yang bilang, Pak. Carlos hanya mengangguk dan mengatakan jika dirinya mendukung pilihan sang putri. Toh kedua lelaki yang ia kenal berasal dari keluarga baik-baik dan terpandang. Tapi, sepertinya mama kecewa sama kamu, ujar Carlos. Ya, Rere tahu, Pak. Sekarang mama ada di mana? Ada di kamar. Sana, lebih baik kamu jelasin pelan-pelan sama mama. Papa ada urusan sebentar di kantor. Tutur Carlos kemudian keluar. Revalina menarik napasnya dalam-dalam dan mengembuskan perlahan. Ia mengumpulkan mental dan rangkaian kata untuk disampaikan kepada Cindy. Boleh Rere masuk, Ma? Tanya Revalina sambil mengetuk pintu. Hening. Revalina berinisiatif untuk masuk saja, karena memang pintunya tidak terkunci. Mama marah sama Rere? Tanya Revalina seraya memeluk Cindy. Cindy tersenyum. Tidak. Lalu, kenapa sikap Mama dingin sama Rere? Cindy menuntun Revalina untuk duduk di sofa. Mama hanya sedikit kecewa saja. Mungkin karena Mama terlalu berharap kamu menikah dengan Nak Rafael. Dulu Mama dan Tante Hana sempat menjodohkan kalian. Akan tetapi Rafael menolak dan lebih memilih model itu. Jujur, Rere sayang sama Aldebaran. Rere nggak mau jauh dari bayi itu, Ma. Entah kenapa, Rere seperti merasakan apa yang bayi itu rasa. Lalu, tanya Cindy sambil menatap lekat wajah putrinya. Rere tidak mencintai dosen itu, Ma. Pun sebaliknya. Apa salahnya kalian mencoba? Pacaran sesudah menikah itu lebih indah, sayang. Kalian bebas melakukan apa saja. Revalina tersenyum. Jujur sama Mama. Apa kamu beneran cinta sama Kenzi? Revalina terkekeh-kekeh lalu menggeleng. Enggak, Ma. Mama tahu sendiri kalau Rere belum pernah pacaran. Rere hanya mencoba memberi kesempatan kepada laki-laki yang katanya mencintai Rere. Siapa tahu aja berjodoh. Apa salahnya juga kamu memberi kesempatan kepada hatimu untuk menerima Rafael? Skakmat. Revalina tidak bisa berkutik saat Cindy berkata demikian. Ya, memang benar apa yang dikatakan mamanya. Akan tetapi, bukankah hidup itu pilihan? Begitupun dengan pendamping. Kita bebas memilih, walau pada akhirnya Tuhan yang menentukan di mana hati kita akan berlabuh. Memberi kesempatan juga, Cindy mengangguk. Apa Mama yakin Rere pasti bahagia? Sangat yakin. So tunggu apa lagi? Gak nyesel jauh dari Aldebaran? Revalina menyelami hatinya. Ucapan sang mama seperti magnet yang membuat Revalina harus memilih Rafael. Cindy kembali berucap. Mama harap kamu tidak salah pilih, Nak. Siapapun yang kamu pilih Mama dukung, tetapi sebelum memutuskan sesuatu, tolong pikirkan baik-baik. Pun ketika sudah memilih, segala risiko harus siap kamu hadapi. Revalina mengangguk menanggapi. Wanita berbeda generasi itu menyudahi obrolannya karena Revalina pamit undur diri. Jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Tetapi Revalina tak kunjung tidur. Telentang, tengkurep, bahkan muka ditutup bantal. Sudah Revalina lakukan.
Namun, tetap saja suara tangis Aldefaro masih terngiang di telinganya. Arg, astaga embul. Kenapa kau membuat hidup Tati tidak tenang? Keluh gadis itu. Masa iya sekarang juga aku harus menemui Simbul? Lanjutnya. Revalina bangun, ia duduk sambil memeluk guling. Sejenak otaknya berpikir, bagaimana dirinya agar tenang dan bisa tidur nyenyak. Gadis itu meninggalkan kamar dan mengetuk kamar orang tuanya. Mama. Revalina mengetuk pintu. Tidak berselang lama daun pintu terbuka. Ada apa sayang? Tanya Cindy. Mama punya alamat Om dosen. Cindy mengernyit. Om? Iya, dosen Rafael. Dia kan udah tua dibanding Rere mah. Cocok kan dipanggil Om? Cindy tersenyum. Ada-ada aja kamu, Re. Iya, Mama punya. Kenapa? Revalina meminta Cindy untuk mengambilkan. Ini, ucap Cindy seraya memberi. Oke, makasih Mama. Sekarang Rere mau menemui Mbul. Rere kangen, dadah Mama. Loh, ini sudah malam sayang. Cindy berteriak karena Revalina sudah menjauh. Cindy menggeleng melihat tingkah putrinya sambil tersenyum. Ia membiarkan putrinya pergi karena dirinya yakin Rafael dan Hana akan menerimanya dengan baik. Tanpa berganti pakaian, Revalina berangkat ke kediaman Xie diantar oleh sopir. Inilah saatnya hati memilih, pikir Revalina.